dari kelas 11. Ini bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Luar biasa. Insya Allah begitu emang kalau masih pagi. Nanti kalau sudah memasuki jam istirahat pertama, sudah mulai lemah, jam istirahat kedua letih, masuk jam 1 lesu, lesu. Oke, baik. Jadi ada yang tahu tujuannya teman-teman siapa dulu? Bimbingan kelompok. Ya, betul. Jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya kelompok dan ada yang namanya anggota kelompok. Jadi saya sebagai pemimpin kelompoknya dan teman-teman kelompok sebagai anggota kelompok. Apa sih tujuan bimbingan kelompok itu? Kelompok itu didirikan untuk memberikan informasi kepada teman-teman sekalian untuk mengatasi permasalahan yang teman-teman hadapi bila kita bisa mencegah masalah tersebut sehingga masalah tersebut tidak berlanjut. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan inti dari bimbingan kelompok sendiri, untuk lebih terbangunnya hubungan emosional antara saya dan teman-teman sekalian, saya ada ice breathing. Ice breathingnya itu cluenya mengapa karena. Jadi saya akan memberikan kelas ke teman-teman sekalian. Silahkan teman-teman menuliskan di kertas itu 2 kata mengapa, 2 kata karena. Anda tidak perlu menyimpulkan kata mengapanya dan kata karenanya. Silahkan random saja menuliskan kata mengapa dan masing-masing 2 kata, iya, bebas 2 kata mengapa, 2 kata karena. Tidak usah terlalu panjang. Ini ada. Silahkan Beta menyebutkan kalimat mengapa yang telah dituliskan. Mengapa saya lucu? Silahkan Ayla menuliskan kata karena. Karena saya ingin pergi makan. Mengapa saya lucu? Karena saya ingin pergi makan. Jadi kalau dia merasa lucu dia mau pergi makan. Atau kalau dia mau pergi makan dia sedang lucu. Oke, silakan Naya menyebutkan kata mengapa. Mengapa Makassar panas? Silakan Cika menyebutkan kata karena. Karena saya bangun pagi. Cika bangun pagi. Jadi harusnya Cika kamu bangun siang. Supaya Makassar panas. Jadi ternyata Makassar selama ini pergi panas dan Cika bangun pagi. Oke, silakan Cika menyebutkan kata mengapa. Mengapa ayam bertelur? Silakan Naya menyebutkan kata mengapa. Karena saya suka hafal pasal. Kan, jadi selama itu terjawab, kan saya udah bertanya tuh bilang terus tuh ayam di luar. Ternyata gara-gara Naya serang hafal pasal. Berarti hafal pasal. Terjawab nih guys pertanyaan itu. Oke, silakan Ayla menyebutkan kata mengapa. Mengapa libur sekolah hanya 2 hari? Silakan saya menyebutkan Karena favorit. Bapak kantin berapa ini cewek? Kantin 3. Iya, nah sekarang ini gitu kok. Krip sekali. Mengapa apa tadi? Mengapa libur sekolah hanya 2 hari? Karena mabuk enak. Supaya saya ketemu bapak di sekolah. Iya, betul. Oke. Silahkan kita menyebutkan kata mengapa. Mengapa teman-teman sekalian belajar? Silahkan Cika menyebutkan kata karena. Karena sepatu terbuat dari kain. Karena sepatu terbuat dari Kain. kain. Maka teman-teman sekalian belajar. Orang belajar sekarang karena sepatu, bukan karena mencari uang. Teman-teman, jadi kembali lagi kita akan melaksanakan kegiatan kelompok ini selama ada 4 tahap. Pertama itu tahap pembentukan dan di mana ini kita lakukan sekarang. Kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap inti, yang keempat tahap penutup. Nah,
ini kita membutuhkan dulu kesadaran kelompok. Biasanya bimbingan kelompok itu dilaksanakan 1 kali 40 menit. Dimana teman-teman apakah mengerti? Jadi di dalam bimbingan kelompok juga itu terdapat beberapa asas, kesukarelaan, terbukaan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman sini nggak usah juga terlalu merasa tegang, terlalu merasa berguna, karena kita di sini pure untuk sama-sama belajar, sharing kepada teman-teman sekalian. Kalian ini nantinya akan saling sharing bagaimana tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Adapun topik yang kita akan bahas hari ini tentang empati. Jadi judulnya itu tunjukkan empatimu rangkulah sahabatmu. Karena dengan berempati biasanya kita bisa menerapkan hubungan persahabatan Gimana? Apakah sudah siap mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok? Siap. Nah, jadi saat ini kita akan bermain games aksi empati buta. Jadi di sini ada yang berperan sebagai orang buta, ada yang berperan sebagai pemandunya. Nah, tugasnya di sini orang buta harus mengambil remote ini, dan orang buta tersebut tidak mengetahui posisi remote ini. Dan tugasnya orang yang memandu adalah memandu orang buta tersebut untuk mendapatkan remote ini. Pemandunya cuma boleh diarahkan, disebutkan, tidak boleh dibantu, dipegang, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya games ini yaitu untuk membantu teman-teman menumbuhkan rasa empati. Bagaimana ketika teman-teman melihat orang buta, dan bagaimana kalian bisa merasakan apa yang orang buta tersebut merasakan. Kalau di sini kan ada 2 orang yang berperan, satu sebagai orang buta, satu sebagai pemandu. Tapi semuanya itu harus memposisikan dirinya. Aila yang berperan sebagai orang buta memposisikan dirinya kalau dia betul-betul buta, dan bagaimana yang dia rasakan ketika dia sebagai orang buta, dan bagaimana dia merasakan ketika melihat orang buta, seperti apa yang dia alami sekarang. Nah, teman-teman yang lain tugasnya untuk memantau orang buta tersebut berjalan, dan dari situ nanti pelan-pelan timbul rasa empatinya teman-teman terhadap orang buta. Oke, bisa dimulai. Jadi area games itu dalam ruangan ini. Nanti ini remote saya simpan di satu tempat. Nanti silahkan Cika, mana Aila, silahkan Aila ditutup matanya. Boleh melihat ya. Silahkan kamu arahkan Aila untuk mengambil remote tersebut. Oke, silakan dimulai. Kita jalan lurus ke depan 5 langkah dan balik, hadap kanan. Oke. Maju 1 langkah. Serong kiri. Terus serong. Oke, maju 2 langkah. Maju lagi. Hati-hati ada kursi. Lagi. Di sebelah kanan. Cari lagi di sebelah kananmu sedikit. Ya di depanmu. Ya. Nah, teman-teman, jadi Aila sudah berhasil membuat. Oke teman-teman, jadi tadi itu baru kita melakukan games aksi empati buta. Nah, jadi tadi si Aila sebagai orang butanya dan si Cika sebagai pemandunya. Saya mau tanyakan kepada teman-teman, kepada Aila dulu, apa yang dirasakan ketika menjadi orang buta? Sering takut, kita takut sesuatu atau kasih jatuh barang lain. Bagaimana perasaannya Aila ketika Aila melihat orang lain yang berada di posisinya Aila tadi? Merasa kasihan karena tidak bisa sulit untuk melihat dan mencari barangnya kalau ada yang kurang. Kalau dari Naya sendiri, apa yang bisa Naya tangkap dari games tadi? Ya, Misalnya
tuh tidak harus berempati gitu ke orang kita, karena ternyata ya susah juga kalau jadi orang kita gitu. Keluar dari Zeta Kalau saya tadi itu ada satu yang penuh kalau kayak adiknya dia kesusahan, biar dia maju dia ragu maju takut ada sesuatu yang itu jadi orang muda itu terus apa yang kamu rasakan ketika lihat orang tua tersebut? nasihat dia melakukan apa-apa dia tidak bisa bebas kayak Kalau dari Cika sendiri yang membantu sebenarnya sama dengan yang lain kan sebagai orang juga pasti siapa ya terbatas gitu karena mereka nggak bisa melihat. Jadi kan kita manusia juga manusia jadi harus saling membantu. Jadi dari jawabannya teman-teman tadi bisa dilihat bahwa teman-teman sudah memiliki rasa empati. Bagaimana teman-teman itu memiliki rasa kasihan terhadap manusia dan bisa merasakan apa yang mau dirasakan dalam melakukan aktivitas ini. Nah, di sini saya mau kita sharing. Apakah teman-teman ini pernah punya pengalaman dalam berempati kepada orang lain? Saya mau kalian sharing pengalaman tersebut. Bisa dimulai dari Z. Kayaknya saya pernah kak, ada temanku bercinta, ada temanku ini dan saya ikut merasakan begini. oh iya pernah itu ada teman dia tiba-tiba nangis di kelas karena ternyata dia mengungkapkan kalau misalnya mantannya berhubungan sama cewek lain sebelum mereka putus. Jadi terus saya merasakan juga kayak sedih kayak itu, dan saya merasakan emosi yang temanku rasakan dan marahnya dia ke cowok dan marahnya dia ke si cewek. Dari cerita yang saya dengar memang ini si cewek dan si cowok memang dua-duanya kalah. Jadi merasa ini yang ngerasakan kayak gitu bisa juga langsung merasakan emosinya, Emosinya, milihnya, pasti saya tahu mungkin langsung kayak bagaimana ketika saya berada di posisi itu pasti merasakan hal yang sama. Kalau dari Naya, Kalau saya sendiri nggak kayak waktu itu kelas 3 kan murid saya punya teman yang cenderung agak pendiam, tapi saya temanin dia dapat kabar kalau ibu tuh habis meninggal. Nah itu tuh kayak pastinya kan saya dekat sama ibuku, jadi saya sama-sama merasakan apa yang dia rasakan. Dan waktu saya lihat kembali dia pelajaran apa saya lupa, tapi ininya dibawa gitu soal ibu, terus dia di situ menangis yang kayak saya dapat lihat dia menangis, tahu dia yang tidak nangis ya, iya yang kuat guys. Saya tahu pribadinya, terus saya lihat dia nangis sama kayak wah sedihnya gitu. Baru terus dia kelas 3 SD baru kayak saya lihat dia kayak di ujung bangku, baru dia tuh juga kan darah dia tidak dekat sama siapapun, jadi kayak darah itu baru dia yang kayak dia sendiri nangis di bangkunya gitu, sampai yang kayak guru karena lama sekali dia nangis, guru pun lanjut bicara dan yang kayak saya masih guru bicara kan kayak wah aku dong yang nggak bisa kan juga peluk dia karena cowok. Oh cowok, iya cowok. Ayo kenapa? Ada pengalamannya Ayo mungkin kayak pernah ikut sedih atau apa begitu, terus merasakan apa yang teman-teman rasakan atau keluarga saudara. Terusnya SMP terusnya mendekati tendensi ada dulu temanku di kelas lain, dia tuh memang orangnya kayak lemot, terus dia juga kayak tidurin juga lambat sekali orang menangkap. Ini kan tensinya itu disuruh menari, jadi ini pasnya selesai mau kalah menari, semua teman-temanku yang lain ketemu dia bertanya, berat kan kelasnya dia masih menari. Jadi bertanya ke sama temanku, kenapa dia nggak ikut di dalam kelas menari latihan. Terus dia ceritanya di situ bilang dia tidak mau diajak menari karena dia lambat sekali dan biasanya dia tidak dapat nilai S2
kita ujian terakhir karena dia dilarang ikut menari sama teman-temannya gara-gara lambat nangkap. Tapi narinya tuh Pak atau individu? Kelompok iya, sekelas. Terus yang selama tadi lari itu reaksinya apa pasti? Dia pas kapan kayaknya dia dari kelas 3 juga saya datang sama teman-teman. Terus Aira sebagai teman kayak kamu lakukan? Saya kemudian tuh kaget sih mau keluar kualitas kelasnya karena kelasnya membuka gara-gara itu dia tidak bisa dapat nilai akademisnya. Pasti ya. Dari Cika? Itu hari pasnya saya kelas terus mau kerja kelompok di yang beda kelas. Terus habis itu kita kan lagi kayak sibuk cerita sharing. Terus ada satu teman yang memang kan dia kayak cerita untuk ngobrol, cuman dia itu hari kayak diam dan kayak murung, kayak memang ada beban di kepalanya. Terus habis itu tiba-tiba dia nangis, dia diam. Jadinya kita yang lain tuh ya bertanya apa masalah dia, karena kan setidaknya kalau misalnya dia cerita jadi bisa lepas bebannya sedikit gitu teman-teman. Terus ternyata dia bilang dia lagi ada masalah di rumahnya. Terus saya tahu pasti terasa sedihnya juga karena kan kalau dibilang kita kan masih remaja dan kayak pasti pengaruh sekali kalau ada masalah di rumah. Jadi kita sebagai teman yang baik kan pasti mau dengan ceritanya dan kasih solusi. Jadi di sini terdapat beberapa pengalaman dari teman-teman dan semuanya itu menunjukkan bahwa teman-teman ini bisa punya rasa empati ke orang lain. Menurutnya teman-teman rasa empati itu penting atau tidak? Penting, betul sekali. Empati itu sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang karena itu merupakan satu keterampilan yang dapat membantu orang memperbaiki hubungan sosialnya. Karena dari empati kita bisa tahu ternyata orang ini bisa ikut merasakan apa yang saya rasakan. Karena jarang sekali ada orang yang bisa berempati kepada orang lain. Dan teman-teman berempat itu orang yang bisa dibilang luar biasa karena memiliki rasa empati kepada orang lain. Oke. Bagaimana sih rasanya caranya kita akan menumbuhkan rasa empati itu? Seperti tadi yang kita lakukan kan ketika kita melihat misalnya orang buta, orang kesusahan di pinggir jalan, pasti perasaan itu langsung muncul bagi saya ketika memang kita misalnya punya rasa empati. Tapi ketika memang pada saat kita tidak punya rasa empati, biasanya kita itu melakukan bagaimana kita bisa mencari tahu sih, mencari tahu kenapa itu orang sebenarnya menangis. Tadi tahu teman-temannya kan itu menangis. Kenapa itu orang tiba-tiba menangis? Kita kalau mungkin timbul konsepnya kita harus bingung banyak tahu kepo orangnya supaya bisa kita merasakan. Tapi ada juga salah kan kayak tiba-tiba merasa kayak tiba-tiba saja sedih ke sana, kayak lain aja loh kayak kopi sedih ke sana, lalu dapat kita menangis. Dan pasti mungkin nggak saya tapi ketika memang tiba-tiba kita tak mau menangis kita tidak bisa kita rasakan apa yang merasakan sedikit bisa apa aku sih sebenarnya seperti ini berarti pada nah selanjutnya saya ada LKPS harapannya teman-teman bisa kasih LKPD itu diberikan untuk mengetahui apakah layanan bimbingan kelompok ini sampai pesannya ke teman-teman sekalian. Sampai pesannya ke teman-teman sekalian. Jadi bisa diisi LKPD-nya. Ya teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di penghujung kegiatan bimbingan kelompok. Dan sebelum kita akhiri, saya mau menunjukkan satu apa yang teman-teman dapat simpulkan dari kegiatan bimbingan kelompok. Dapat saya simpulkan dari kegiatan ini, menurut saya memang itu rasa empati itu sangat penting untuk ditanam pada setiap orang karena di saat ada yang mentalnya jatuh, mungkin kita berperilaku yang tidak selayaknya atau kita bercandakan
menumbuhkan empati di orang lain. Karena kayak saya rasa kalau kita lihat orang yang lagi down, yang lagi keterlaluan, terus ketemu dengan orang yang empati itu pasti akan pindah lagi mukanya. Dari dia pak, masa ini kayak malas semuanya. Kalau empati itu kenapa penting sekali, karena dengan empati ini kita bisa makin berhubungan sama orang, karena kita bisa pahami apa yang dia rasakan, supaya kita juga tidak bermasalah sama mereka. Kalau dia lagi sedih, kita ganggu-gangguin, kita tidak enak juga. Yang bisa saya simpulkan juga tentang betapa pentingnya rasa empati itu sebenarnya. Dan kalau misalnya kita lihat orang yang kesulitan kan nggak mungkin kita kayak dia terus saja. Kita memang harus saling merangkul, karena bisa jadi orang yang kesulitan itu tidak punya cara lain, tidak punya tempat untuk cerita. Kita harus lakukan itu. Baik, terima kasih. Jadi dari kesimpulan yang kalian dapatkan tadi, saya rasa pesan yang didapatkan dari Bang Opik sampai ke teman-teman sekalian, bagaimana tempat itu betul-betul penting untuk kita miliki agar kita bisa tentunya juga bagaimana tempat ini membentuk meningkatnya hubungan sosial sama lain. Terakhir, sebelum kita tutup, saya akan membuatkan evaluasi hasil. Jadi di sini ada evaluasi hasil dengan skema kompetisi. Silakan diceklis saja di skor yang kalian jadi di situ ada nama, topik pelayanan, dan tanggal layanan. Topik pelayanannya itu tunjukkan empatimu orang kelas menghadapi angka layanan akan hari ini. Di situ ada 5 item. Dilihat angka 4 itu berapa, angka 4 itu apa, sangat baik, angka 3 itu baik, angka 2 dan seterusnya itu bagaimana. Silakan teman-teman sesuaikan dengan apa yang teman-teman dapatkan pada hari ini. Evaluasi hasil itu tujuannya agar saya yang memberikan layanan dengan kelompok bisa mengetahui ke depannya bahwa ternyata ada hal yang masih kurang dan perlu diperbaiki ke depannya ketika memberikan layanan yang benar. Tunjukkan tempatmu rangkulan sahabat itu juga bentuknya. Sudah? Oh, Zulfa belum. Zulfa masih sebentar. Sebenarnya sudah laksanakan dengan kelompok. Ini dekat start. Sudah? Baik, karena kita sudah bersama-sama melakukan dengan kelompok dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman sekalian dalam bentuk kegiatan dengan kelompok ini. Semoga kegiatan ini bisa dapat membantu, setidaknya sedikit membantu teman-teman memperoleh informasi terkait
menempati dan mencegah kedepannya bagaimana kalian bisa mengatasi permasalahan kalian yang berhubungan dengan daripada kita memulai dengan doa, maka mari kita bersama-sama dengan doa menulis kepercayaan dan doa dimulai. Berdoa secara baik. Tadi itu kita cukupkan. Kurang dari terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.